Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Siti Nurul Jazilah dari kelas 12 MIPA 1 MA Sumber Bungur Papong. Hari ini kita akan menjelajahi keajaiban dunia teknologi. Dalam video ini, kita akan mengupas berbagai konsep dan aplikasi bioteknologi yang mengubah cara kita memahami dan berinteraksi dengan alam. Tanpa berlama-lama, mari kita memasuki sesi videonya. Yang pertama, kita akan membahas apa itu bioteknologi. Bioteknologi merupakan usaha terpadu dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan seperti mikrobiologi, genetika, biokimia, sitologi, dan biologi molekuler untuk mengolah bahan baku dengan bantuan mikroorganisme, sel atau komponen selulernya yang diperoleh dari tumbuhan atau hewan sehingga menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi juga bukan merupakan ilmu murni, tetapi sebuah ilmu terapan yang di dalam prosesnya terdapat beberapa komponen-komponen yang terlibat. Di dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menemui makanan seperti tempe, roti, dan keju. Beberapa makanan tersebut ternyata merupakan produk dari hasil bioteknologi. Konsep dasar bioteknologi. Sesuai dengan definisi dari bioteknologi itu sendiri, maka prinsip dasar dari bioteknologi adalah memanipulasi atau merekayasa bahan hayati dengan unsur teknologi untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang dapat dipergunakan bagi kebutuhan manusia. Dan bioteknologi menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan kerekayasaan untuk penanganan dan pengolahan bahan dengan bantuan agen biologis untuk menghasilkan produk dan jasa. Setelah memahami konsep dasar bioteknologi, selanjutnya ciri-ciri utama bioteknologi. Yang pertama, adanya agen biologi berupa mikroorganisme, tumbuhan, atau hewan. Dan yang kedua, adanya pendayagunaan secara teknologi dan industri. Dan yang ketiga, produk yang dihasilkan adalah hasil ekstraksi dan pemurnian. Jenis-jenis bioteknologi. Secara umum, bioteknologi dapat dibedakan menjadi bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Yang pertama, bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroba, proses biokimia, dan proses genetik alami seperti mutasi dan rekombinasi genetik. Selanjutnya, terdapat ciri-ciri bioteknologi konvensional. Yang pertama, masih menerapkan teknik-teknik biologi, bioteknologi, dan rekayasa genetika yang terbatas. Yang kedua, masih menggunakan mikroorganisme seadanya. Belum mengembangkan teknik sampai tingkatan molekuler yang terarah. Yang ketiga, belum sepenuhnya steril atau bebas dari mikroba yang tidak diinginkan. Yang keempat, jumlah produknya relatif sedikit serta kualitasnya belum terjamin. Salah satu contoh penerapan bioteknologi konvensional adalah fermentasi. Bioteknologi konvensional merupakan produk yang dibuat melalui teknik fermentasi. Jadi, bioteknologi konvensional ini melibatkan mikroorganisme secara langsung dalam proses pembuatannya. Seperti contoh, yang pertama terdapat roti. Roti dibuat menggunakan bahan dasar tepung gandum dan bantuan mikroorganisme jamur yang bernama Saccharomyces cerevisiae. Begitupun dengan contoh yang kedua yaitu tape. Tape menggunakan bahan dasar singkong dan bantuan mikroorganisme jamur yang bernama Saccharomyces cerevisiae. Dan yang terakhir tempe. Tempe dibuat dari bahan dasar kacang kedelai dengan bantuan mikroorganisme jamur yang bernama Rhizopus oryzae. Yang kedua, bioteknologi modern. Bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang didasarkan pada manipulasi atau rekayasa DNA, selain memanfaatkan dasar mikrobiologi dan biokimia. Bioteknologi modern mulai berkembang setelah penemuan struktur DNA sekitar tahun 1950 yang diikuti penemuan lainnya. Penerapan bioteknologi modern misalnya dalam rekayasa genetika dan teknologi reproduksi. Pada bioteknologi modern, yang pertama kita akan membahas rekayasa genetika.
Rekayasa genetika merupakan suatu proses pengubahan gen-gen dalam tubuh makhluk hidup. Rekayasa genetika dilakukan dengan cara mengisolasi dan mengidentifikasi serta memperbanyak gen yang dikehendaki. Berbagai teknik rekayasa genetika berkembang dimungkinkan karena ditemukan yang pertama, enzim restriksi endonuklease yang dapat memotong benang DNA. Yang kedua, enzim ligase yang dapat menyambung kembali benang DNA. Dan yang terakhir, plasmid yang dapat digunakan sebagai wahana untuk memindahkan potongan benang DNA tertentu ke dalam sel mikroorganisme. Teknik rekayasa genetika dapat dilakukan melalui rekombinasi DNA dan teknik hibridoma atau fusi sel. Berikutnya kita akan mempelajari teknik dalam rekayasa genetika. Di sini terdapat rekombinasi DNA. Rekombinasi DNA merupakan proses penyambungan dua DNA dari sumber atau organisme yang berbeda. Hasil penggabungan DNA dari individu yang tidak sama ini disebut DNA rekombinan. Sementara itu, gen dari satu individu yang disisipi atau digabungkan pada gen individu yang lain disebut transgen. Individunya disebut transgenik. Rekombinasi DNA secara buatan dilakukan dengan penyambungan DNA secara in vitro. Alasan dilakukan rekombinasi DNA ini, yang pertama, struktur DNA semua spesies sama. Yang kedua, DNA dapat disambung-sambungkan. Yang ketiga, ditemukan enzim pemotong dan penyambung. Dan yang terakhir, gen dapat terekspresi di sel apapun. Selanjutnya, metode rekombinasi DNA. Yang pertama, identifikasi gen yang diinginkan dilakukan pada calon gen donor. Yang kedua, isolasi gen donor dilakukan dengan cara memotong gen donor dari DNA sekitar yang mengelilinginya. Yang ketiga, ekstraksi plasmid. Yang keempat, membuka plasmid dan menyisipkan potongan DNA pembawa informasi yang dikehendaki. Yang kelima, memasukkan plasmid berisi DNA rekombinan ke dalam sel bakteri. Dan yang keenam, membiarkan bakteri yang telah direkayasa di dalam tabung fermentasi. Contoh rekombinasi DNA pada bakteri adalah dalam pembuatan insulin oleh bakteri E. coli. Teknik hibridoma atau fusi sel. Teknik hibridoma adalah penggabungan dua sel dari organisme yang sama ataupun berbeda, sehingga menghasilkan sel tunggal berupa sel hibrid yang memiliki kombinasi sifat dari kedua sel tersebut. Proses penggabungan sel menggunakan tenaga listrik, sehingga prosesnya disebut elektrofusi. Hal-hal yang diperlukan dalam teknik hibridoma adalah yang pertama, sel sumber gen adalah sel-sel yang memiliki sifat yang diinginkan. Yang kedua, sel wadah adalah sel yang mampu membelah dengan cepat, misalnya sel mieloma. Dan yang ketiga, fusi gen adalah zat-zat yang mempercepat fusi sel, misalnya NaNO3. Teknik hibridoma dapat dimanfaatkan untuk pembuatan produk penting, misalnya antibodi monoklonal, pembentukan spesies baru, dan pemetaan kromosom. Yang kedua, teknologi reproduksi. Jenis-jenis teknologi reproduksi diantaranya inseminasi buatan, cloning, dan kultur jaringan tumbuhan. Yang pertama kita akan bahas inseminasi buatan. Inseminasi buatan umumnya dilakukan pada hewan ternak. Proses inseminasi dilakukan dengan menyuntikkan cairan semen dari hewan jantan ke hewan betina menggunakan alat inseminasi. Cairan semen diambil dari hewan jantan yang banyak mengandung sperma. Keuntungan inseminasi buatan diantaranya yang pertama, sperma yang belum dibutuhkan dapat dibekukan. Sebaliknya, apabila akan digunakan, sperma tersebut dapat dicairkan. Dan yang kedua, inseminasi buatan lebih memudahkan peternak untuk mendapatkan hewan unggul tanpa harus mendatangkan induk jantannya. Cloning. Cloning adalah proses menghasilkan organisme dengan DNA yang identik atau hampir identik, baik secara alami ataupun buatan. Tujuan utama dari cloning yaitu untuk mengisolasi gen yang diinginkan dari seluruh gen yang ada kromosom pada organisme donor. Untuk mencapai tujuan tersebut, cloning dapat dilakukan dengan cloning transfer inti dan cloning embrio. Pada cloning dengan transfer inti atau nukleus adalah dengan memasukkan donor DNA dari hewan yang karakternya diinginkan ke dalam sel telur hewan yang intinya
telah dihilangkan setelah terbentuk embrio, lalu embrio ditanamkan ke rahim induk hewan yang akan membesarkannya. Contohnya adalah domba doli. Sedangkan pada cloning embrio telah digunakan untuk produksi hewan ternak, misalnya sapi atau domba yang secara genetik identik. Pada sapi atau domba, setiap kehamilan hanya mengandung seekor anak saja. Dengan teknik cloning embrio akan memungkinkan bagi peternak untuk meningkatkan jumlah hewan ternaknya. Kultur jaringan tumbuhan. Kultur jaringan tumbuhan merupakan teknik menumbuh kembangkan bagian tanaman baik berupa sel, jaringan atau organ dalam kondisi aseptik secara in vitro. Kultur jaringan dapat dilakukan karena adanya sifat totipotensi, yaitu kemampuan setiap sel tanaman untuk tumbuh menjadi individu baru bila berada dalam lingkungan yang sesuai. Syarat-syarat dalam teknik kultur jaringan. Kultur jaringan akan berhasil dengan baik apabila syarat-syarat yang diperlukan terpenuhi. Syarat-syarat tersebut: yang pertama, pemilihan eksplant sebagai bahan dasar untuk pembentukan kalus. Yang kedua, penggunaan medium yang cocok. Yang ketiga, keadaan aseptik. Dan yang terakhir, pengaturan udara yang baik. Teknik kultur jaringan. Tanaman dengan teknik kultur jaringan dapat diperoleh dengan 4 tahap, yaitu tahap inisiasi, multiplikasi, tahap menghasilkan plantlet, dan aklimatisasi. Manfaat kultur jaringan. Dengan melakukan kultur jaringan tumbuhan dapat diperoleh manfaat. Yang pertama, mendapatkan bibit banyak dalam waktu singkat yang identik dengan induknya. Yang kedua, bibit terhindar dari hama dan penyakit. Yang ketiga, menghasilkan varietas baru seperti yang dikehendaki. Dan yang keempat, mendapat hasil metabolisme tumbuhan atau metabolit sekunder, misalnya karet, resin, tanpa areal tanaman yang luas dan tidak perlu menunggu tumbuhan dewasa. Yang terakhir, melestarikan tanaman-tanaman yang hampir punah. Sedangkan kelemahan kultur jaringan, yang pertama, diperlukan daya awal yang relatif tinggi. Yang kedua, hanya mampu dilakukan oleh orang-orang tertentu saja karena memerlukan keahlian khusus. Dan yang terakhir, bibit hasil kultur jaringan memerlukan proses aklimatisasi karena terbiasa dalam kondisi lembab dan aseptik. Produk bioteknologi dan dampak pemanfaatannya di masyarakat. Berbagai produk bioteknologi, baik bioteknologi konvensional maupun bioteknologi modern, telah banyak digunakan di masyarakat. Yang akan dibahas di sini yaitu penerapan bioteknologi di bidang pangan. Bioteknologi dalam produksi bahan pangan menggunakan mikroorganisme untuk mengubah bahan pangan menjadi bentuk lain melalui proses fermentasi. Fermentasi di sini merupakan proses merombak suatu senyawa organik menjadi zat organik yang lebih sederhana dengan bantuan mikroorganisme. Melalui proses fermentasi akan dihasilkan berbagai produk, yaitu produk makanan atau minuman hasil fermentasi. Produk-produk makanan dan minuman hasil fermentasi contohnya tempe, kecap, yogurt, dan nata de coco. Selanjutnya ada produksi protein sel tunggal atau PST. Protein sel tunggal merupakan bentuk makanan baru yang diperoleh dengan memanfaatkan biomasa mikroorganisme baik dari bakteri, ragi, jamur, dan alga atau ganggang. Contohnya Saccharomyces cerevisiae, Candida utilis, Chlorella, Spirulina, dan Agaricus. Selanjutnya, penerapan bioteknologi di bidang kedokteran dan farmasi. Di sini yang pertama terdapat insulin. Sel bakteri yang biasa digunakan dalam pembuatan insulin adalah sel bakteri E. coli. Proses pembuatan insulin tersebut yang pertama, sel bakteri E. coli diambil plasmidnya. Selanjutnya, gen insulin dari sel hewan diambil dan disambungkan ke dalam plasmid bakteri sehingga membentuk kimera atau DNA rekombinan. Yang ketiga, kimera tersebut dimasukkan ke dalam sel bakteri E. coli. Dan yang keempat, bakteri E. coli tersebut dikulturkan untuk dikembangbiakkan. Dan yang terakhir, bakteri-bakteri hasil pembelahan mengandung plasmid yang sama dengan bakteri semula
sehingga mampu juga menghasilkan insulin. Yang kedua ada interferon. Interferon merupakan suatu senyawa antivirus yang dapat mengobati beberapa jenis kanker dan beberapa jenis leukemia. Selain itu, interferon juga berfungsi mengobati hepatitis, herpes simplex, dan herpes zoster. Interferon dihasilkan melalui fusi gen. Dan yang ketiga ada antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal adalah antibodi yang diperoleh dari suatu sumber tunggal atau sel klona yang hanya mengenal suatu jenis antigen. Yang keempat terdapat vaksin. Teknologi rekombinasi DNA juga digunakan dalam pembuatan vaksin. Vaksin merupakan antigen atau mikroorganisme yang dinaktivasi atau dilemahkan, yang bila diberikan kepada orang yang sehat untuk menimbulkan antibodi spesifik terhadap organisme tersebut, sehingga bila kemudian terpapar akan kebal dan tidak terserang penyakit. Dan yang kelima, ada terapi gen. Terapi gen adalah suatu teknik terapi yang digunakan untuk memperbaiki gen-gen mutan, abnormal atau cacat, yang bertanggung jawab terhadap terjadinya suatu penyakit. Dan yang terakhir, ada antibiotik. Antibiotik merupakan penerapan bioteknologi konvensional di bidang kedokteran atau farmasi. Antibiotik merupakan senyawa yang dihasilkan oleh mikroorganisme, di mana senyawa tersebut mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain. Yang ketiga, penerapan bioteknologi di bidang pertanian dan perkebunan. Yang pertama, ada tanaman transgenik. Tanaman transgenik merupakan tanaman yang telah disisipi atau memiliki gen asing dari spesies tanaman yang berbeda atau makhluk hidup lainnya. Penggabungan gen asing ini bertujuan mendapatkan tanaman dengan sifat-sifat yang diinginkan. Berikut contoh tanaman transgenik, yaitu tanaman kebal hama dan penyakit TMP. Pembentukan tanaman kebal hama TMP pada tanaman tembakau dilakukan dengan rekayasa genetika menggunakan teknik rekombinasi gen dan kultur sel. Dengan menyisipkan gen yang kebal terhadap penyakit, maka dapat menghasilkan tanaman kebal penyakit pula. Selanjutnya ada tanaman yang dapat memfiksasi nitrogen. Tanaman hasil rekayasa genetika dapat mengikat atau memfiksasi nitrogen dari udara bebas. Cara yang digunakan yaitu dengan menginjeksi tanaman dengan bakteri Rhizobium. Penerapan bioteknologi di bidang pertanian dan perkebunan. Yang kedua ada mikroorganisme pembasmi hama tanaman atau biopestisida. Mikroorganisme pembasmi hama tanaman. Yang pertama ada Bacillus thuringiensis, membantu mengatasi larva munyat dan kupu-kupu perusak. Yang kedua Bacillus populiae, untuk mengatasi kumbang Jepang dengan menularkan penyakit susu. Dan yang terakhir Baculovirus, merupakan kelompok virus yang dikembangkan sebagai bioinsektisida untuk memberantas serangga penggerek jagung, kumbang kentang, serta kutu dan kumbang daun. Yang keempat ada penerapan bioteknologi di bidang peternakan. Pada bioteknologi di bidang peternakan, yang pertama ada hewan transgenik. Hewan transgenik adalah hewan yang telah disisipi gen-gen tertentu yang dibutuhkan manusia. Contohnya, domba transgenik yang dapat menghasilkan susu untuk menolong penderita hemofilia karena mengandung protein pembeku darah. Yang kedua ada hormon BGH. Hormon BGH adalah hormon pemacu pertumbuhan hewan ternak. Penyuntikan hormon BGH pada sapi perah ternyata dapat meningkatkan produksi susu selain meningkatkan produksi daging. Hormon BGH diproduksi dengan cara menyisipkan gen somatotropin sapi pada plasmid Escherichia coli. Dan yang kelima, penerapan bioteknologi di bidang lingkungan atau bioremediasi. Mikroorganisme dapat digunakan dalam proses bioremediasi karena mengurangi bahan-bahan polutan dan meningkatkan kualitas tanah dan air. Misalnya bakteri kelompok metanogen atau penghasil metana, yaitu Metanobacterium, dapat menguraikan limbah-limbah bahan organik atau kotoran ternak secara anaerob sehingga mampu menghasilkan biogas. Dan yang keenam ada penerapan bioteknologi di bidang pertambangan. Di bidang pertambangan,
Berkembang bioteknologi untuk memisahkan logam dari bijinya, yaitu dengan pemanfaatan bakteri Geobacillus peroxidan. Bakteri ini merupakan bakteri chemolithotrop yang mampu memisahkan logam dari bijinya. Selanjutnya ada dampak pemanfaatan bioteknologi di masyarakat. Perkembangan bioteknologi saat ini sangat berkembang dan dapat membantu serta bermanfaat bagi kehidupan manusia. Namun, terdapat dampak positif dan negatif. Yang pertama, kita akan membahas dampak positif dari bioteknologi. Yang pertama, bioteknologi pengolahan limbah menghasilkan biogas dan kompos. Yang kedua, ada bioteknologi di bidang kedokteran dapat menghasilkan obat-obatan, di antaranya vaksin, antibiotik, antibodi monoklonal, dan interferon. Yang ketiga, ada bioteknologi dapat meningkatkan variasi dan hasil pertanian melalui kultur jaringan, fiksasi, nitrogen, pengendali hama tanaman, dan pemberian hormon tumbuhan. Yang terakhir, ada bioteknologi di bidang industri dapat menghasilkan makanan dan minuman, di antaranya roti, nata de coco, brem, yogurt, dan mentega. Selanjutnya, kita ada ke dampak negatif bioteknologi. Yang pertama, ada menimbulkan penyakit manusia. Gen-gen yang mengode untuk pembentukan antibiotik dapat saja mengalami kecelakaan di dalam tubuh bakteri sehingga menyebabkan penyakit pada manusia. Dan yang kedua, ada menimbulkan reaksi alergi. Timbulnya alergi yang diakibatkan karena mengonsumsi produk tanaman transgenik. Yang ketiga, mengancam kelestarian alam. Contohnya, jagung hasil rekayasa genetika dapat membunuh ulat yang tidak berbahaya. Dan yang terakhir, berpotensi digunakan sebagai alat perang. Beberapa orang mungkin dengan sengaja menciptakan kombinasi gen-gen baru untuk kepentingan perang, semacam senjata kimia dan senjata biologi. Yang terakhir, tindakan pencegahan terhadap dampak negatif bioteknologi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah meluasnya dampak negatif bioteknologi. Yang pertama, adanya peraturan keamanan hayati dan keamanan pangan. Misalnya di Indonesia ada Komisi Keamanan Hayati dan Keamanan Pangan atau KKHKP. Yang kedua, ada produk-produk bioteknologi harus melalui uji laboratorium yang ketat sebelum dilepas ke pasar atau diusahakan dalam skala yang lebih luas. Yang ketiga, pengawasan dan pemberian sertifikat bahwa produk-produk yang berlabel bioteknologi tidak menyebabkan gangguan pada kesehatan manusia. Dan yang terakhir, undang-undang di semua negara yang melarang pembuatan senjata biologi. Terima kasih sudah menyimak presentasi ini dengan tema bioteknologi. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.